Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan teman-teman semua yang sudah belajar tentang decluttering, kita mulai refresh lagi ya. Ini sebenarnya karena menyambut bulan Muharram yang akan hadir ya, insya Allah 16 Juni 2026 nanti. Dan hari ini tepat di 19 Zulhijjah 1447 Hijriah, saya Nikmah, founder Muslim Hidup Minimalis, ingin membagikan introduction part pertama terkait decluttering untuk menyambut bulan Muharram. Insya Allah di 10 hari ke depan kita akan belajar bareng-bareng step by step, dan ini introduction-nya. Nah, Muharram itu bukanlah sekedar pergantian tahun Hijriah atau kalender bulan atau kalender Hijriahnya Rasul. Tapi ini termasuk Yaumul Asyura, karena diambil kata al-ashir yang berarti 10. Nah, kalau kita tahu ada para ulama itu selalu membagi bulan-bulan di dalam bulan-bulan Hijriah, itu ada 3 bulan, 10 hari yang istimewa, yaitu 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, 10 hari di awal bulan Zulhijjah yang sudah kita lalui, yang puncaknya adalah Idul Adha atau Idul Kurban, dan nanti akan ada 10 hari istimewa lagi di bulan Muharram, yaitu 1 hingga 10 dan puncaknya di 10 Muharram. Nah, makanya kenapa kita suka melihat ya, kalau di bulan pertama di tanggal 10 Muharram biasanya banyak sekali yang mengadakan santunan anak yatim, bersedekah, atau hal-hal yang penuh dengan kebaikan, karena memang di situ adalah bulan yang istimewa. Nah, ini di dalam kitab Nazatul Majalis itu dijelaskan bahwa ada 10 Muharram yang Allah muliakan dari 10 nabinya. Siapa saja? Ya, yang pertama Nabi Adam alaihissalam, yang disebut istofa Adamah, yang berarti Allah memilih Nabi Adam. Nabi Adam memiliki salah yang karena salahnya itu Adam sebenarnya memang diciptakan untuk turun ke bumi ya, tapi ini karena ada pelajaran dan memang penting untuk kita pahami, kita adalah anak Adam, yang mana ternyata Nabi Adam itu diampuni oleh Allah kesalahannya, tepat diterima taubatnya oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Terus yang kedua ada Nabi Idris alaihissalam. Ini diangkat ke langit pada tanggal 10 Muharram. Selanjutnya ada juga peristiwa berlabuhnya perahu Nabi Nuh mendarat di atas Gunung Juda, Gunung Jud ya. Di mana saya nggak tahu, tapi di mana saat itu bumi itu penuh dengan peristiwa yang ya akhirnya hadirlah anak keturunan, kita adalah anak keturunan Nabi Nuh ya, karena seluruh manusia dimusnahkan oleh Allah kecuali yang berada di kabel Nabi Nuh. Nah, ini juga terdapat peristiwa sebentar, saya ini tutupan soalnya. Oke, sebentar. Nah, ini juga peristiwa juga Ka'bah roboh ya. Next, ada Nabi Ibrahim alaihissalam yang keempat, yaitu Nabi yang disebut dengan Khairullah, makanya bapak para nabi, dan kita selalu bersolawat kepada beliau dan keluarga beliau di setiap sholat kita, yaitu kekasih Allah yang mana Allah angkat Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah itu di tanggal 10 Muharram. Selanjutnya Nabi Daud, yaitu mengampuni Nabi Daud alaihissalam pada tanggal 10 Muharram. Nabi Sulaiman, pada 10 Muharram Allah mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman, di mana pada saat itu Nabi Sulaiman pernah kehilangan kerajaannya. Singkatnya, Nabi Sulaiman memerangi Raja Kafir, dan anak perempuan dari Raja Kafir itu dinikahi. Karena istrinya selalu rindu kepada ayahnya, istrinya memohon kepada Nabi Sulaiman untuk dibuatkan patung yang menyerupai ayahnya. Lambat laun ternyata
istri Nabi Sulaiman ini menyembah patung ayahnya ini di luar pengetahuan Nabi ya, karena menyembah patung ini istrinya kemudian diikuti oleh setan, yaitu bentuk kesyirikannya. Suatu ketika pada saat Nabi Sulaiman wudhu, Nabi Sulaiman memiliki cincin sakti yang tidak boleh dibawa kamar mandi, sehingga dititipkan kepada istrinya. Ternyata itu bukan istrinya, melainkan setan yang menyamar sebagai istri Nabi Sulaiman. Nah, ini seperti ya namanya zaman dulu ya, kekuasaan Nabi Sulaiman itu masih magically banget gitu, sehingga setelah kehilangan cincin itu maka sebagian kekuatan Nabi Sulaiman hilang. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam itu pada tanggal 10 Muharram sembuh gitu. Dan Nabi Yunus alaihissalam juga pada setelah 40 hari berada di perut ikan Nun, kemudian keluar juga pada di tepat tanggal 10 Muharram. Dan Nabi Yusuf alaihissalam bertemu dengan ayahnya Nabi Yakub alaihissalam setelah berpisah 40 tahun. Ini juga pada 10 Muharram prosesnya ya, bertemunya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam yang juga ini yang Nabi terakhir yang diceritakan dalam kitab tersebut adalah tanggal 10 Muharram adalah lahirnya Nabi Isa, dan tanggal 10 Muharram juga tanggal naiknya Nabi Isa ke langit. Jadi sangat istimewa 10 Muharram. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Muharram adalah awal baru dalam kalender Islam. Bulan untuk kita refleksi, bukan untuk resolusi. Bikin resolusi gitu biasanya kan tahun baru gitu ya. Ingin ini, ingin itu, dibuat ini. Tapi justru kadang kita terlalu banyak menambah sehingga kita lupa bahwa sebenarnya kita perlu mengurangi hal-hal yang tidak penting ya. Kita hanya fokus kepada hal-hal yang esensial atau yang penting. Maka di bulan Muharram kita mari sama-sama untuk mengurangi. Nah, decluttering itu merupakan hal yang tools, sarana untuk kita mengurangi. Karena decluttering itu artinya melepaskan, letting go, yang tidak lagi kita butuhkan. Bukan hanya barang-barang, tapi juga beban batin. Nah, di seminar-seminar yang sebelumnya kita juga membahas bahwa tubuh manusia secara menyeluruh tidak hanya terdiri dari tubuh fisik, namun juga ada energi, emosi, mental, dan spiritual. Nah, di proses decluttering ini kita akan menggunakan seluruh komponen ini untuk kita berbenah, sehingga ketika kita membenahi fisik, bangunan, rumah, ruangan, barang, itu akan pasti melibatkan kelima poin atau kelima esensi dari tubuh kita ini, sehingga decluttering ini salah satu sarana untuk memulihkan dan mengembalikan tatanan kepada tempat yang tepat gitu, dan cukup untuk kita lakukan secara hadir, secara sadar gitu. Nah, mengapa? Mengapa kita membutuhkan decluttering? Karena dengan decluttering kita bisa membuka ruang-ruang keberkahan. Dalam artian ketika kita berbenah pasti akan ada yang dikeluarkan, dan barang-barang yang dikeluarkan itu bisa menjadi berkah untuk mungkin disalurkan kepada orang lain, mungkin juga bisa didaur ulang, dan menghindari mubazir juga gitu. Kemudian mengurangi rasa sesak dan overwhelm, ini jelas sekali karena dengan mengurangi akan ada kuantitas jumlah barang yang signifikan bisa kita lihat dan bisa kita rawat dengan sadar gitu, dan akan kehilangan banyak barang yang itu sebenarnya tidak penting, dan itu mengurangi sesak rasa space ruangan yang penuh, itu akan terasa lebih ringan dan lebih lapang. Sehingga tujuannya adalah mengapa kita decluttering? Supaya kita lebih fokus pada ibadah-ibadah kita. Baik ibadah yang sifatnya mahdhah, ghairu mahdhah, maupun ibadah-ibadah kita sebagai diri, berperan sebagai istri, maupun sebagai ibu. Nah, ini akan sangat membantu di dalam kehidupan kita. Lalu apa tanda kita butuh decluttering? Yang pertama, ketika kita mudah lelah di rumah sendiri. Terus, yang kedua, kita suka sekali menunda beres-beres. Untuk kenapa menundanya, next time kita bahas. Kemudian kita merasa sumpek tanpa kita tahu kenapa gitu. Udah crowded gitu bahasanya. Terus sulit fokus untuk ibadah. Dalam sholat juga sulit khusyuk, sulit konsisten juga. Nah, decluttering itu bukan tentang rumah yang estetik, tapi tentang hidup yang lebih sadar.
Niatkan decluttering ini untuk ibadah dan kita dialog di awal, "Ya Allah, aku ingin merapikan hidupku agar lebih dekat kepadamu." Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah itu adalah untuk beribadah kepada Allah dengan bentuk-bentuk ibadah yang memang sudah Allah tetapkan dan maupun yang sudah Allah syariatkan dan sudah menjadi keseharian kita, baik menjalankan peran-peran kita maupun kita sebagai hamba Allah yang memang akan terus berbenah dari sisi nafs atau jiwa kita. Nah, kemudian next step-nya gimana? Nanti di part 2, insya Allah kita akan mulai praktik. Jadi 10 hari ke depan akan saya bagikan video bertahap setiap hari untuk disimak dan mudah-mudahan masih bisa kita kerjakan sambil kita menunggu 10 Muharram. Karena di bulan 10 Muharram idealnya adalah kita fokus untuk memperbanyak ibadah kita. Dan dengan decluttering ini mudah-mudahan ruangan di rumah kita, rutinitas di kehidupan kita menjadi lebih utuh dan lebih jernih. Itu nanti di part kedua kita akan mulai praktik pelan-pelan terkait decluttering area rumah dan metode sederhana yang realistis untuk kita sebagai ibu. Terakhir, less clutter, more presence. Ini semakin kita sedikit clutter, sedikit barang, sedikit benda-benda yang kita simpan, kita akan lebih mudah hadir, lebih mudah mindful, muraqabah, sehingga kita akan menjalani hidup itu tidak autopilot, tidak dipandu oleh emosi yang tidak sehat, oleh perasaan-perasaan, oleh trauma, oleh segala sesuatu yang mensabotase diri kita terhadap karunia Allah. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.